rohani kita. Amen. Supaya tubuh rohani kita tetap sehat dan kuat. Karena kita manusia ada dimensi roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh secara fisik, kita memang selalu harus makan atau diberi makan tubuh fisik supaya tetap sehat. Demikian juga dengan tubuh rohani. Dan tubuh rohani diberi makan dengan cara juga kita beribadah seperti ini atau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada supply dari Bapa Yahweh, yaitu melalui firman-Nya. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam kitab Roma yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Sebenarnya ada beberapa ayat banyak yang akan kita baca dalam kitab Roma 8 ini, tapi saya ambil dulu ayat 14 saja. Nanti kita akan mengalir dengan hikmat Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma. Kita akan baca Roma 14, Roma 8 maksudnya ayat 14. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh adalah anak Elohim. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya baca sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan atau Roh Elohim adalah anak Elohim. Nah, kita akan belajar hari ini tentang kehidupan anak-anak Tuhan atau kehidupan kita orang percaya. Apakah betul-betul kita hidup oleh Roh atau hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam kehidupan yang Tuhan tidak berkenan. Nah, hari ini kita akan bahas materi hari ini, hidup oleh Roh atau hidup oleh daging. Dan kalau berbicara tentang hidup oleh Roh, seperti yang sudah kita baca tadi ayat yang ke-14. Kalau kita anak-anak Bapa Yahweh, pasti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Oleh Roh Elohim atau Roh Tuhan sendiri. Kalau kita melihat saudara di dalam kitab Roma yang ke-8, kita boleh membaca mulai ayat yang ke-6, menjelaskan bagaimana hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Nah, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6. Mari kita baca dalam kitab Roma 8. Saya minta satu orang untuk membacakan. Demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, kita lihat di sini saudara perbandingannya. Jadi antara hidup di dalam Roh Kudus dan hidup di dalam daging. Nah, jadi hari ini saya akan membawa materi ini supaya kita mengambil satu pilihan yang tepat. Amin. Memang kita sudah memilih yang tepat karena kita sekarang adalah anak-anak Bapa Yahweh. Buktinya kita ibadah Sabat. Amin. Ibadah Sabat ini adalah perintah Tuhan, adalah firman yang Tuhan perintahkan yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Karena memang itu adalah perintah. Jadi kita akan belajar dari kitab Roma 8. Sebentar juga kita akan lihat di kitab-kitab yang lain bagaimana supaya kita akan tetap hidup oleh roh, tetapi bukan hidup dalam kedagingan. Tapi kita akan lihat dulu perbandingannya antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Nah, ayat 6 tadi katakan hidup di dalam daging akan mengalami kematian, tapi hidup di dalam roh. Coba baca ulang kembali ayat yang kedua. Karena keinginan daging adalah maut, Ya. tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi kehidupan di dalam kedagingan itu maut atau kematian, tetapi hidup di dalam roh yang dimaksudkan di situ hidup di dalam Roh Kudus adalah hidup yang kekal atau keselamatan. Karena saudara berbicara hidup di dalam daging, nah kita akan kaitkan ayat-ayat. Kita baca juga di dalam kitab Galatia yang ke-6 ayat yang ke Galatia 5 maksudnya ayat yang ke-19. Ini yang hidup di dalam kedagingan. Coba kita baca atau buah dari kedagingan. Silakan. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, percabulan, kecemaran, kecemaran, hawa nafsu, hawa nafsu, penyembahan berhala, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Amin. Paulus katakan, Rasul Saul katakan kepada jemaat di Galatia, orang yang melakukan ada 15 perkara kedagingan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu buah dari kedagingan. Tapi buah dari roh, orang yang hidup dipimpin roh sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita baca mulai ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, ini buah dari orang yang hidup di dalam roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 7 buah, ada 9 buah roh. Ada 9 dari buah Roh Kudus. Nah, ini buah roh dari kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan kalau kita baca seterusnya, tidak ada hukum yang menentang. Baca terus. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada hukum yang menentang. Buah roh. Nah, kembali dalam pembacaan kita tadi, Roma 8 mulai ayat yang ke-7. Tadi ayat yang ke-6, ayat 7 seterusnya. Silakan. Dalam kitab Roma 8. Jadi kita akan melihat perbandingan antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Dan tentunya kita akan menentukan sikap di mata Tuhan. Memang kita sudah menentukan sikap sejak dari kita percaya Yesua Mesias, bertobat dan dibaptis. Tetapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita supaya posisi kita tetap dalam posisi yang Tuhan mau berkenan di hadapannya. Amin. Kita baca terus mulai itu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Elohim. Iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada ini Elohim. Penjelasannya. Mengapa kita harus tetap hidup oleh roh? Karena hidup di dalam kedagingan ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jelas memang kalau kita baca Galatia 5 tadi ayat 19 mulai, ada 15 perkara kedagingan. Di situ ada kemabukan, ada pesta pora, ada persinahan, ada percabulan, dan segala macam. Ada iri hati, ada dengki, ada percederaan, ada pemecah belah. Itu semua, saudara, hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Amin. Bertentangan dengan keinginan Bapa Yahweh. Nah, ternyata orang yang hidup di dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi kita selesaikan saja pembacanya sampai ayat 17. Silakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Masiah, ia bukan milik Masiah. Tetapi jika Masiah ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Masiah Yesua dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi jelas dikatakan, kalau kita hidup dalam kedagingan, pasti akan mati. Tapi kalau hidup di dalam roh, kita akan mematikan segala perbuatan kedagingan. Walaupun kita memang sampai hari ini tetap berjuang. Karena kita masih hidup di dalam tubuh kemah tanah liat ini yang dikatakan dalam 2 Korintus 5, masih seringkali mengeluh. Itu keadaan manusia. Tapi saudara, kita harus genapi seperti yang Yesua katakan. Roh penurut, daging lemah. Saya juga banyak kali sampaikan. Roh penurut, daging lemah. Nah, yang harus kita genapi dalam hidup kita adalah roh penurut. Amin. Bukan daging lemah. Karena kalau mengikuti daging lemah, ya lemah terus. Lemah, letih, lesu, lalai. Akhirnya lupa. Kalau ini saudara banyak. Jadi Tuhan mau harus genapi yang roh penurut. Karena
tidak mudah kalau kita mau mengikuti keinginan roh. Nah, kalau roh pimpin kita, maksudnya Roh Kudus yang pimpin kita, dia akan pimpin kemana? Dia akan pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Karena roh yang dimaksudkan itu Roh Kudus adalah Bapa Yahweh sendiri. Kita boleh baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ini yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh roh. Roh Kudus tidak akan pimpin kita di jalan yang sesat. Dia tidak akan pimpin kita bertentangan dengan daftar, dengan firman. Kejadian sampai Wahyu itu adalah, saudara, barometer. Amin. Menjadi tolak ukur. Dan Roh Kudus yang ditempatkan di hati kita, karena Roh Kudus ada di surga, Bapa Yahweh itu ada di surga, tapi juga dia bertakhta di hati kita. Karena kita ini adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 3:16, kita ini adalah bait Roh Kudus. 2 Korintus 6 ayat 19 sama. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di hati kita, dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita yang namanya roh kebenaran, dia akan pimpin kita kemana? Kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi kalau ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Makanya untuk menguji yang namanya pekerjaan roh, apakah dia dari Roh Kudus, dari roh setan, atau dari roh manusia sendiri, ujinya adalah firman. Diuji melalui firman. Amin. Karena kalau berbicara roh kebenaran, Roh Kudus sendiri, dia akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tidak akan pernah bertentangan dengan firman. Jadi intinya begini, kalau kita anak-anak Bapa Yahweh, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, berarti orang-orang yang akan selalu tunduk dengan firman. Orang-orang yang akan selalu tunduk dengan daftar, dengan perintah-perintah Tuhan. Makanya hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita, mari kita hidup oleh roh. Amin. Karena hidup oleh roh tidak akan ada penghukuman. Sebaliknya orang yang hidup oleh kedagingan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang akan dialami adalah penghukuman yang kekal. Kita kaitkan juga dengan kitab Galatia 5 yang sudah kita baca tadi. Ada beberapa ayat, tetapi kita mulai dari ayat yang ke-16. Ini panjang pembacanya, tetapi tidak apa-apa karena hari ini kita belajar firman. Galatia 5 mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai di sana dulu. Maksudnya begini, kalau kita mau hidup di dalam Roh Kudus, tetapi kita masih membuka celah terhadap kehidupan kedagingan, maka bertentangan. Sehingga saudara, banyak kali kita bukan melakukan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus, tapi keinginan diri kita sendiri. Nah, itu terus, baca terus. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Hamasiah Yesua, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Jika kita mau hidup dipimpin oleh roh, jelas saudara, kita akan hidup di dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam perkenanannya. Nah, orang yang hatinya berkenan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, jelas dan pasti ketika dia berdoa, Tuhan pasti dengar dan jawab. Amin. Tuhan tidak hanya sekedar dengar, banyak doa didengar. Doa atau permintaan dari manusia Tuhan dengar, tapi belum tentu ada jawaban. Amin. Tuhan tetap mendengar seruan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke kerajaan surga, tapi mereka yang melakukannya. Dalam pengertian di situ bahwa orang yang berseru Tuhan bisa dengar. Semua seruan dari manusia Tuhan bisa dengar, tapi belum tentu ada jawaban. Tapi kalau kita dalam posisi hidup dipimpin oleh Roh, artinya kita hidup dalam perkenanannya Tuhan, pasti doa kita bukan cuma didengar, tapi ada jawaban. Amin. Ada jawaban. Jadi saudara, perbandingan kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 16 sampai 17. Di dalam kitab juga Galatia 5 ayat 16 sampai 25 yang barusan kita baca. Nah, kita maju satu pasal. Galatia 6 ayat 78. Galatia 6 ayat 78. Silakan. Jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Jadi Tuhan mau mari kita tetap menabur di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan kita terus melakukan. Menabur di sini berbuat. Artinya kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus itu, atau apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh melalui perintah-perintahnya. Salah satu seperti hari ini kita beribadah Sabat. Ini adalah perintah Tuhan. Amin. Ini juga adalah keinginan Roh Kudus. Supaya apa? Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena saudara, orang yang melakukan perintah Tuhan, dia tidak akan saudara hidup di dalam perbudakan. Artinya begini, kalau orang hidup punya firman, orang itu ada firman di hatinya, dia tidak akan diperbudak oleh dosa. Dia akan terus mau hidup di dalam kebenaran. Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-32, kita boleh baca. Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-32. Ini nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita sudah menerima roh kebenaran, kita tidak akan lagi hidup di bawah perbudakan. Perbudakan di sini maksudnya dosa. Kita baca. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi fungsi dari kebenaran memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Amin. Jadi orang yang hidup di dalam firman kebenaran atau dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan lagi ada di bawah perbudakan dosa. Karena ayat lain juga mengatakan, kita yang sudah hidup di dalam firman oleh pengorbanan darah Yesus Mesias, kita telah lunas dibayar. Tidak kredit-kredit, tapi lunas. Amin. Kalau kredit-kredit berarti masih terikat. Masih terikat. Contohnya barang-barang yang dikreditkan masih terikat. Ada tanggung jawab. Tapi saudara, kalau sudah cash, itu sudah jadi hak milik. Dan ingat saudara, kita sudah cash dibayar dengan darah Yesus. Berarti kita adalah hak miliknya Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita milik Tuhan, berarti segala milik kita adalah kepunyaan Tuhan. Termasuk tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Nah, kalau tubuh kita adalah milik Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan kalau kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Mesias, Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus yang ke-6 ayat yang ke-20. Mari kita baca. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, silakan baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Bapa Yahweh dengan tubuh kita. Artinya begini, kita memang masih hidup di dunia ini, tapi Tuhan mau, mari lebih banyak kehidupan kita ini senangkan hati Tuhan. Amin. Lakukan perintah-perintahnya. Karena saudara, kita di dunia ini cuma sementara. Apa yang kita boleh capai di dunia ini semua kita boleh raih, karena memang itu adalah janji Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat saudara finansial, pengetahuan yang melimpah, kesuksesan, keberhasilan dalam dunia sekuler kita boleh capai karena itu memang janji Tuhan. Tuhan juga berjanji Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran, lain-lain Tuhan tambahkan. Kita ingat saudara, Raja Salomo ketika dia menjadi raja, ada satu hal yang sangat spesial dia minta di mata Tuhan. Dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta musuh, cuma hikmat. Karena ternyata hikmat itu berbicara Tuhan sendiri. Tadi juga sudah dihotbahkan oleh Lydia tentang hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24 dan ayat 27. Hikmat itu adalah Yesus Mesias. Jadi Raja Salomo memiliki hikmat, dia memiliki segala-galanya. Sehingga ketika itu Tuhan berkata, walaupun engkau tidak minta harta kekayaan, umur panjang atau meminta musuh-musuh, Tuhan berikan semuanya. Bahkan dikatakan Raja Salomo dalam 1 tahun kekayaannya 666 talenta emas. Perak di masa Salomo tidak ada harga.
perak di masa Salomo. Karena apa? Dia meminta sesuatu yang paling berharga adalah hikmat. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Karena Matius 16 ayat 26. Mari kita baca. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa artinya kalau kita memiliki semua di dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Tapi lebih baik dibacakan. Matius 16 ayat 26. Boleh? Silakan dibacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Jadi apa artinya saudara? Kita memiliki semua di dunia ini tapi kehilangan nyawa. Artinya karena tidak hidup dipimpin Roh Kudus, tidak hidup dalam firman, hilang segala-galanya. Termasuk nyawa kita hilang. Artinya tidak ada keselamatan. Tapi kalau kita sudah memiliki hal yang berharga dalam hidup kita, adalah Tuhan sendiri yang paling berharga, kita akan memiliki segala-galanya. Di bumi ini sampai di surga. Kita akan lihat juga contoh orang-orang dalam kitab suci yang hidup di dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian yang ke-6 ayat 89. Ini contoh tokoh-tokoh kitab suci yang hidup di dalam Roh Kudus atau hidup di dalam firman dan yang hidup di dalam kedagingan. Apa akhir hidup mereka? Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 89. Silakan. Kejadian 6 ayat 89. Pertama yaitu Nuh. Nuh yang hidup di dalam roh atau hidup di dalam kebenaran. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Amin. Walaupun pada zaman itu belum ada kitab suci yang tertulis seperti sekarang. Tuhan hanya berbicara secara audible, langsung di telinga atau lewat utusan para malaikat. Kehadiran Tuhan lewat malaikat yang namanya Theophany. Tuhan hadir lewat utusan yaitu malaikat. Tapi ada kalanya juga Tuhan berbicara secara audible langsung di telinga. Tapi mereka begitu taat seperti Nuh. Hidup bergaul dengan Tuhan sehingga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Karena apa saudara? Hidup di dalam roh. Amin. Bukan hidup seperti orang-orang yang lain di zaman itu. Dan ingat Tuhan Yesus pernah mengajar ketika dia mau datang kali yang kedua, keadaan manusia seperti zaman itu. Artinya hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam kedagingan. Yang sudah kita baca tadi dalam Galatia yang kelima. Tiba-tiba kebinasan itu terjadi. Dan Tuhan katakan Tuhan tidak lagi menghukum dunia dengan air bah seperti zaman Nuh, tapi Tuhan akan menghukum dengan api. Karena dunia ini akan di bumi hanguskan. Yesaya 24 dikatakan digulung seperti tikar. Karena apa? Manusia telah merubah hukum dan ketetapan Tuhan. Sehingga dunia ini digulung seperti tikar. 2 Petrus 3 ayat 10 akan di bumi hanguskan sampai ke unsur-unsur dunia. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Satu kali lagi Tuhan akan goncangkan, bukan cuma bumi tapi langit juga akan digoncangkan. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal kekal. Jika kita mau mengalami yang namanya hidup kekal, mari hidup di dalam firman. Seperti Nuh, saudara, air hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dari penghukuman air bah. Itu contoh yang pertama, tokoh kitab suci yang hidup oleh roh atau hidup dalam firman. Yang kedua, Henokh. Yang sebenarnya kalau pembacaan dalam kitab suci lebih dulu Henokh, tapi saya catat di sini, lebih dulu saya taruh catatan di sini Nuh, tapi tidak apa-apa. Kita baca dalam kitab Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Henokh yang hidup juga di dalam Roh Kudus atau hidup di dalam firman. Silakan dibaca. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Di dalam kitab suci saudara ada 3 pribadi yang diangkat hidup-hidup ke surga dengan tubuh yang ada. Padahal dalam 1 Korintus 15 dikatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kenapa 3 pribadi ini saudara? Mereka diangkat hidup-hidup ke surga karena memang betul-betul sudah hidup menyatu dengan Roh Kudus. Sudah hidup menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi bau kedagingan saudara. Yang pertama adalah Henokh dalam kitab Perjanjian Lama. Yang kedua adalah Elia. Yang ketiga adalah Yesus Masias sendiri. Amin. Dia memang mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Karena saudara, kuburan tidak bisa menahan pribadi Yesus Masias. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Dalam kitab suci Kejadian sampai Wahyu, 3 pribadi ini yang diangkat hidup-hidup.
Memang saudara kita fisik yang sudah kita baca tadi, tubuh akan mati karena dosa, tapi akan dibangkitkan karena kebenaran oleh penebusan darah Yesus Masiah. Ketika Yesus datang kali yang kedua, tapi kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Tidak lagi fisik seperti ini, yang saudara debu akan kembali ke debu karena kita dari Adama tanah liat akan kembali ke tanah. Tidak lagi seperti, tapi tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Untuk apa kita bersama-sama dengan Yesus di Yerusalem baru selama-lamanya. Jadi contoh dalam kitab suci, tokoh kitab suci yang kedua yang hidupnya betul-betul berkenan di mata Tuhan, atau hidup oleh Roh Kudus sehingga 365 tahun dia hidup di dunia. Setelah itu Tuhan angkat dia ke surga, adalah Henokh. Hidup bergaul dengan Tuhan. Dikatakan selama 300 tahun, 65 tahun bisa dikategorikan mungkin berfoya-foya. Mungkin saudara mengikuti kehidupan manusia. Tapi 300 tahun itu saudara sisa hidupnya dia bergaul betul-betul dengan Tuhan, sehingga dia diangkat hidup-hidup. Contoh yang ketiga, atau tokoh kitab suci yang ketiga yang hidup juga dia bergaul dengan Tuhan atau hidup di dalam Roh Kudus adalah Ayub. Ayub pertama ayat yang pertama. Kita lihat Ayub pertama ayat yang pertama, silakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang luar biasa dalam kehidupan Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Apa yang pertama? Saleh, jujur. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Jadi saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Sehingga sekalipun Tuhan luaskan dia ada cobaan yang luar biasa dari setan, yang coba dia setan, Tuhan hanya meluaskan. Tapi dia tetap bertahan. Dia mampu bertahan karena apa? Dia betul-betul hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan air hidup dari Ayub, dia firman Tuhan katakan, Tuhan pulihkan keadaannya 2 kali ganda. Amin. 2 kali lipat Tuhan pulihkan harta kekayaannya. Bahkan keturunan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak yang takut Tuhan. Dia masih melihat generasi sampai generasi yang keempat. Umurnya masih Tuhan tambahkan. Luar biasa karena apa? Hidup di dalam kekuatan firman. Hidup di dalam Roh Kudus. Dan sekarang kita akan lihat 2 contoh saja. Orang-orang dalam kitab suci, contoh dalam kitab suci, tokoh-tokoh kitab suci yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Apa air hidup mereka? Kita lihat saudara, yang pertama Raja Saul. 1 Samuel 13 ayat 13. Dan siap-siap sebentar 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. Silakan baca dulu 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Yahweh Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan tidak akan tetap. Kerajaanmu tidak akan tetap. Yahweh telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Yahweh telah menunjuk dia menjadi raja atas umatku. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yahweh kepadamu. Raja Saul, raja pertama Israel, tidak taat kepada perintah Tuhan lewat Samuel. Samuel yang melantik dia menjadi raja Israel. Tetapi saudara, Samuel berpesan, engkau harus menunggu aku selama 7 hari untuk membawa persembahan, korban persembahan kepada Tuhan, baru orang Israel berperang melawan orang Filistin. Tapi karena posisi waktu itu orang Israel, rakyat mulai sudah terpencar, Saul saudara menjadi takut. Dan akhirnya saudara, tugasnya bukan sebagai imam, dia mengambil alih tugas keimaman. Sehingga saudara dia bersalah di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan lewat Samuel, sebenarnya Tuhan akan kokohkan kerajaan Israel lewat Raja Saul, tetapi tidak terjadi karena tidak dengar-dengaran. Dan saudara, kita lihat juga di dalam 1 Samuel 18 ayat 10-12. Akhirnya yang masuk dalam kehidupan Saul bukan lagi Roh Kudus. Yang tinggal dalam hidupnya bukan lagi Roh Kudus, tapi si jahat. Kita boleh baca. Keesokan harinya roh jahat itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Terus Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Yahweh menyertai dia, sedang daripada Saul ia telah undur. jadi Tuhan undur dari kehidupan Saul. Amin. Bapak Yahweh undur dari kehidupan Saul, walaupun memang dia diurapi Tuhan lewat Samuel.
Karena apa? Tidak taat kepada firman, tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mau hidup dalam Roh Kudus, sehingga Roh Kudus undur dari kehidupannya, dan yang masuk adalah roh setan. Sehingga saudara Saul mengambil tombaknya yang ada di tangan, dia tancapkan kepada Daud, dia lemparkan kepada Daud, tapi Daud menghindar. Ada saudara kejahatan dalam hatinya, mau membunuh. Karena apa? Sudah tidak ada lagi Roh Kudus. Yang ada saudara kejahatan, yang ada kebencian, dan saudara akhirnya dia mau membunuh Daud. Dan memang dia kejar-kejar Daud. Tetapi Tuhan yang sudah mengurapi Daud untuk menggantikan Saul. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan Saul. Akhir hidup Saul apa saudara? Dia mati bunuh diri. Dalam peperangan karena kalah saudara, akhirnya dia menjatuhkan diri ke pedangnya sendiri. Pembawa senjata juga sama-sama menjatuhkan diri ke pedang. Karena apa? Tidak mau lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sangat berbahaya. Amin. Memang jelas, hidup oleh roh adalah kehidupan. Hidup dalam kedagingan adalah kematian, penghukuman. Contoh yang kedua, ini saudara populer sekali, yaitu Yudas Iskariot. Kita boleh baca di dalam kitab Markus 14 ayat 10, Lukas 22 ayat yang ketiga. Ini tentang saudara kehidupan pribadi yang saudara tidak taat kepada Tuhan atau tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca Markus 14 ayat 10, silakan. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesua kepada mereka. Ya, jadi dia menjual Tuhan Yesua dengan 30 keping perak. Mengkhianati Yesua karena hatinya sudah terbuka celah untuk setan. Roh Kudus sudah tidak ada di hatinya. Kita baca Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi ketika Yudas Iskariot tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus, dia membuka celah terhadap setan. Yang masuk di hati adalah setan. Seperti Raja Saul, yang ada di hati adalah setan. Dan perbuatan setan tidak pernah mendatangkan kehidupan. Setan selalu mendatangkan kebinasaan. Dan akhir hidup dari Yudas Iskariot sama juga dengan Saul, mati bunuh diri. Saul saudara, dia menjatuhkan diri ke pedangnya, artinya dia bunuh diri. Yudas Iskariot mati gantung diri. Dan orang yang mati bunuh diri tidak ada jaminan keselamatan. Makanya jelas, hidup di dalam kedagingan adalah kematian, tapi hidup di dalam roh adalah kehidupan. Tentukan pilihan kita. Saya percaya kita sudah menentukan pilihan yang tepat. Kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita mau terus hidup di dalam Yesua Masias. Karena ingat, hidup di dalam Yesua Masias tidak ada penghukuman. Kembali pembacaan Roma 8, kalau kita lihat ayat yang pertama, tidak ada penghukuman orang yang hidup di dalam Yesua Masias. Tidak ada penghukuman. Yang penting kita terus mau hidup di dalam kebenarannya. Biarlah daftar atau firman Tuhan di siang hari ini jadi berkat, jadi kekuatan, dan menambah motivasi kita, menambah semangat kita, menambah saudara sukacita kita untuk terus mau setia dengan Tuhan. Sehingga pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kita terus mau dekat dengan Tuhan. Karena janji ternyata hidup di dalam roh ada kehidupan yang kekal. Hidup di dalam firman ada kehidupan yang kekal. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur untuk firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan kami kembali belajar firman-Mu. Tuhan memberikan pelajaran untuk kami hidup oleh roh atau hidup dalam kedagingan. Dan kami sudah mengerti kebenaran-Mu di hari ini. Oh, kami mau hidup di dalam Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Supaya yang kami alami di bumi ini adalah berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera. Bahkan ada jaminan keselamatan hidup yang kekal jadi bagian kami. Karena itu tolong dan mampukan kami Tuhan. Karena seringkali kami manusia Tuhan terbatas, dan seringkali kami hidup di dalam kedagingan. Karena itu mampukan kami supaya kami tetap mau hidup oleh Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berkatilah penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Janganlah bagai yang malas murni.
bataka ya kekasihmu lalaba. dalam kehendak. Ratikan kamu umat-umatku dan kekasih-kekasihku aku ada saat ini. Aku yang kenal persis kedalaman hati kamu masing-masing. Aku berkata rada badasaka ya lalaba. Hari ini aku datang dengan pengajaran yang sangat mudah untuk kamu mengerti. Bahkan aku sudah memberikan pengajaran ini sudah berulang-ulang kali. Namun ingat baik aku berkata, yang aku berkenan, yang aku kehendaki bukan cuma sebatas kamu mengerti. Bukan cuma sebatas kamu tahu, bukan sebatas kamu paham benar akan kebenaran. Tetapi yang aku mau agar supaya betul-betul kamu punya tindakan. Agar supaya benar-benar kamu hidup dalam kebenaran yang sudah diajarkan. Sebab ingat baik aku berkata, pengetahuan tentang kebenaranku itu saja tidak cukup. Tetapi aku berkata yang menjadi ukuran, yaitu ketika kamu mengerti kebenaran, sejauh itu juga kamu praktekkan dan lakukan. Ingat baik rada badasaka ya rabai. Ada yang namanya kehidupan, tetapi ada juga yang namanya kematian. Ada yang namanya berkat, tetapi ada juga yang namanya kutuk. Ada yang namanya keberhasilan, tetapi ada juga yang namanya kegagalan. Ada yang namanya keselamatan yang kekal, tapi ada juga yang namanya penghukuman yang kekal. Aku berkata semua itu diperadabkan kepada kamu. Rada badasaka ya rabataka ya ralabai. Dan aku sudah mengajar aku supaya kamu tidak salah dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu aku katakan, jangan keraskan hati ketika kamu diajar. Jangan menganggap remeh setiap apa yang sudah aku sampaikan. Sebab aku berkata rada badasaka ya rabai. Dengan pengetahuan kamu yang terbatas, dengan kekuatan kamu, dengan daya upaya kamu, kamu tidak akan bisa menciptakan yang namanya keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu bisa jadi bagian kamu ketika kamu hidup dalam kebenaran sebagaimana apa yang sudah aku ajarkan. Oleh sebab itu biarlah kamu menerima nasihatku pada hari ini. Jangan ada di antara kamu yang sengaja lagi berbuat dosa. Bukankah aku berkata upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Rada badataka ya ralabai. Jangan sampai di kemudian hari kamu ada penyesalan yang tidak ada artinya. Oleh sebab itu selama pintu kemurahan masih terbuka, selagi masih ada kesempatan, sekaranglah waktunya untuk kamu terus memperbaiki diri. Memang aku berkata, untuk hidup dalam kebenaran itu harus ada harga bayar. Untuk mengikuti kehendak itu harus ada pengorbanan. Tapi aku berkata pengorbanan itu tidak akan jadi sia-sia. Kamu tidak akan pernah mengalami kerugian kalaupun kamu harus berkorban untuk hidup dalam kebenaran. Justru aku berkata, keuntungan kehidupan dan berkat yang kamu peroleh. Oleh sebab itu aku berkata kepada kamu, jangan ada di antara kamu lagi yang sengaja berbuat dosa. Perbaiki terus kehidupan kamu masing-masing di hadapan hadiratku. Ingat baik kamu harus sadar, kesenangan sesaat sekarang ini rada badataka rabai pada akhirnya menjerumuskan kamu pada siksaan yang kekal. Tapi aku berkata ketika kamu harus bergumul, meskipun ada proses, meskipun ada penderitaan, tetapi ketika itu dalam kebenaran, sesungguhnya aku berkata penderitaan itu cuma sementara. Justru kesenangan yang kekal itu yang jadi bagian kamu. Aku menegur, menasihati, mengingatkan. Oleh karena aku mengasihi kamu, oleh karena aku tidak mau ada yang binasa, oleh karena aku sudah menebus kamu dengan darah yang mahal. Aku tidak mau apabila pengorbananku itu jadi sia-sia bagi kamu. Oleh sebab itu perhatikan baik kamu sebagai orang muda, kamu sebagai anak-anak, kamu sebagai orang tua. Aku berkata perbaiki diri selama masih ada kesempatan. Jangan tunggu nanti rada badasaka ya rabai. Bukankah aku berkata ketika hari ini kamu mendengar isi hati suaraku, jangan keraskan hati kamu. Ingat baik, jangan tunggu nanti aku berkata. Sebab kesempatan tidak selamanya ada. Kamu tidak pernah tahu dengan hari esok. Oleh sebab itu aku berkata, sekarang waktunya ketika kamu ditegur, ketika kamu diajar, relakan hati, rendahkan hati, terima pengajaran dan hiduplah dalam perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan. Aku berkata sekali lagi, ketika kamu hidup dalam kebenaran, kamu tidak akan rugi. Justru yang ada adalah keuntungan yang besar. Ada kamu mengerti? Demikianlah aku berbicara bagi kamu semua saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak yang kembali. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
satu dalam pujian kehidupan. Sempurnakan Tuhan penyembahan. Dan kuduskan urapi tangan kami para mempelai-Mu Tuhan. Kami akan mendoakan Tuhan keluarga kami di tempat ini. Biar kuasa Bapa yang tetap menjadi bagian kami para mempelai-Mu